pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah edisi hari ini Kamis 7 Juli 2022. Sari Berita. Kapal wisata di Labuan Bajo setelah dilarang kini kembali boleh berlayar. Seluruh hewan kurban di Kabupaten ND aman disembeli dan dikonsumsi. Selain dua berita ini, akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya yang kami rangkum selengkapnya dalam Warta Berita Daerah pagi ini bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Kapal wisata di Labuan Bajo sudah kembali diizinkan untuk berlayar setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu meminta agar otoritas pelabuhan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat untuk tidak mengizinkan kapal-kapal wisata berlayar mengangkut wisatawan saat cuaca buruk guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan laut. Laporan selengkapnya disampaikan Veranda Garus. Pada tanggal 3 Juli 2022 kemarin, namun dengan beberapa persyaratan, salah satunya para pemilik atau agen harus mengantongi surat pernyataan jika permintaan berlayar tersebut memang tidak bisa ditunda. Sementara itu, bagi pemilik usaha lain, memilih untuk tidak mengikuti pelayanan sampai situasi maupun kondisi cuaca telah dipastikan aman. Hal itu disampaikan Kepala Kantor KSOP Kelas 3 Labuan Bajo, Kapten Hasan Sadili S, SITMM kepada RRI dan Tes ND pagi Rabu kemarin. Dia mengatakan KSOP Kelas 3 Labuan Bajo sendiri memiliki program, yakni seluruh kapal yang beroperasi sekitar Taman Nasional Komodo Labuan Bajo wajib meningkatkan alat-alat komunikasi di atas kapal serta wajib memiliki izin radio. Kedepannya KSOP Labuan Bajo bersama stakeholder terkait akan terus melakukan pemeriksaan pada seluruh kapal wisatawan di daerah wisata super prioritas tersebut agar kapal layak digunakan oleh para pengunjung yang ingin berwisata. Nantinya kita juga akan memeriksa keselamatan kapal, terutama kapal-kapal KLM atau kapal-kapal pinisi yang juga dilaksanakan serentak dengan Kementerian Pariwisata Pusat, dengan teman-teman Angkatan Laut dan juga dengan Syah Bandar Labuan Bajo dengan Marine Inspector, dan sudah dilaksanakan sebetulnya pada tanggal 2 kemarin. Itu di lapangan ada beberapa, hanya nanti tinggal lanjutannya nanti kita menunggu teman-teman dari Kemenparekraf tiba di Labuan Bajo dan kita sama-sama akan melakukan juga terkait dengan pemeriksaan alat-alat keselamatan yang sebetulnya mereka sudah memenuhi kriteria, hanya saja kadang-kadang ada beberapa kapal yang mungkin memang tidak sedikit patuh gitu. Secara terpisah, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT, Zetsuni Libing menambahkan, berangkat dari keprihatinan Pemprov NTT akibat kecelakaan laut yang menimpa wisatawan yang terjadi secara beruntun di wilayah perairan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, yang diduga kapal tersebut tidak memenuhi standar keselamatan yang ditentukan, Pemprov NTT akan melakukan penertiban pada kapal-kapal wisata. Selain harus memenuhi syarat kelayakan berlayar, kapal wisata harus memiliki syarat sertifikat kompetensi bagi kapten yang menggunakan kapal daram berlayar, serta harus melengkapi fasilitas pendukung. Dan yang paling penting ialah kapal-kapal wisatawan wajib mentaati seluruh himbauan pemerintah, terutama dari BMKG tentang kondisi cuaca di perairan Labuan Bajo. Ada beberapa kapal yang ada di Labuan Bajo yang tidak memiliki administrasi yang benar dan juga tidak melengkapi berbagai fasilitas yang memang disyaratkan bagi sebuah kapal dalam berlayar. Gitu. Karena itu kita mesti mengecek. Saya berterima kasih kepada Dan Lanal kemarin. Beliau mengecek langsung kondisi kapal-kapal itu karena itu penting. Dan tentu kami akan berkolaborasi untuk melakukan itu. Saya mengikuti perkembangan pengecekan itu. Bapak Dan Lanal menggunakan random aja. Ya, menemukan ada berapa kapal yang lengkapi. Tapi kita harus mengecek kalau boleh. Kita tidak pakai random, tapi kita mengecek langsung kapal ke kapal. Kapal-kapal yang tidak memiliki izin operasi di Labuan Bajo tentu akan dilarang mengangkut wisatawan yang datang berwisata di Komodo. Keberadaan kapal-kapal yang beroperasi di Labuan Bajo harus diatur sehingga kapal wisata yang digunakan para wisatawan harus memenuhi syarat sebagai kapal wisata. Agar penertiban ini bisa berjalan dengan baik, maka dibutuhkan kerjasama antara semua pihak. RRI ND Veranda Garus melaporkan.
Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 754 mahasiswa Universitas Flores siap melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata KKN di sejumlah kecamatan dan desa di Kabupaten Ende dan Kabupaten Nagekeo awal Agustus mendatang. Laporan disampaikan Rovinus Wula. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Pengelolaan dan Pengembangan Kuliah Kerja Nyata P3KKN Murda Ningsi kepada media Rabu 6 Juli 2022 di lokasi kampus 3 Gedung Rektorat Universitas Flores. Murda Ningsi mengatakan, model KKN tahun 2022 sistemnya sudah berubah yang semula kegiatan dilaksanakan secara mandiri oleh para mahasiswa. Namun untuk tahun ini kegiatan KKN berlangsung secara reguler yang artinya kegiatan KKN para mahasiswa sudah bisa berjalan normal langsung bergabung dengan masyarakat karena situasi pandemi COVID-19 perlahan sudah mulai normal. Dan kegiatan KKN Universitas Flores tahun 2022 akan dilaksanakan di 2 kabupaten yakni Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ende. Dijelaskan untuk Kabupaten Nagekeo para mahasiswa akan melaksanakan KKN pada 2 wilayah kecamatan yakni Kecamatan Buawai dan Kecamatan Aesisa. Sementara di Kabupaten Ende lokus kegiatan KKN pada 12 wilayah kecamatan yakni Kecamatan Lio Timur, Kecamatan Borobaru, Kecamatan Maole, Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Babaria, Kecamatan Kelimutu, Kecamatan Datusoko, Kecamatan Dona, Kecamatan Ende Timur, Kecamatan Ende Tengah, Kecamatan Ende dan Kecamatan Nangapanda. Dari 14 kecamatan tadi para mahasiswa kemudian akan tersebar pada 34 desa. Kita sudah mulai buka mulai awal bulan Juli ini sampai tanggal 25. Jadi pendaftaran seperti biasa, menyelesaikan administrasi, akademik. Kemudian untuk kegiatan pembekalan akan selama 2 hari, yaitu tanggal 28 dan 29 Juli. Kita akan memberikan mahasiswa sebelum turun ke lapang, yaitu pembekalan. Sesuai dengan data potensi tadi yang diinginkan oleh tim raya, ya. Jadi materi-materinya kita ada 11 materi yang akan kita rancang menjadi 2 hari. Kemudian pelaksanaan KKN ini akan dilaksanakan tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus. Jadi selama 1 bulan. Terkait dengan kegiatan KKN sebelumnya, Pusat Pengelolaan dan Pengembangan Kuliah Kerja Nyata sudah berkoordinasi dengan pimpinan tertinggi mulai dari Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ende. Kemudian mendapat arahan sekaligus izin sehingga pelaksanaan KKN dapat dilaksanakan pada 14 kecamatan yakni 12 kecamatan di wilayah Kabupaten Ende dan 2 kecamatan di wilayah Kabupaten Nagekeo. Demikian juga untuk penentuan lokasi desa juga diarahkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kegiatan KKN Universitas Flores diselaraskan dengan program pemerintah sehingga program yang digagaskan para mahasiswa akan selaras dengan pemerintah yang ada di desa. RRI Ende Rovinus Wula melaporkan. Dinas Pertanian Kabupaten Ende memastikan tahun ini jelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat sehingga aman disembeli dan juga dikonsumsi. Berikut laporan disampaikan Suimam. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende, Insinyur Marianus Alexander, kepada RRI Rabu 6 Juli 2022 di Ende. Dia menjelaskan terkait hewan kurban untuk tiap tahunnya menjelang Hari Raya Idul Adha, semua petugas dari Dinas Pertanian khususnya di bidang peternakan yang bekerja sama dalam satu tim telah menyebar di setiap kecamatan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban, baik dari persiapan sampai pada pemotongannya. Dikatakan Marianus Alexander, secara umum kondisi hewan kurban di Kabupaten Ende semua dalam keadaan sehat, sehingga aman disembeli dan dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk menyediakan pangan, apakah dari hewani maupun dari pertanian pangan, keamanan dan kenyamanan daripada bahan makanan itu sendiri untuk dikonsumsi oleh semua masyarakat. Jadi di sini tidak usah kita ragu karena semuanya sudah melalui pemeriksaan kesehatan yang benar-benar bahwa sehat oleh petugas teknis kesehatan kita. Ia melanjutkan jumlah tim petugas pemeriksa yang diterjunkan di masing-masing wilayah kerja puskeswan kecamatan ada sebanyak 30-an orang, terdiri dari dokter hewan dan petugas kesehatan hewan, serta mahasiswa magang kedokteran dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Sementara Ketua Umum PHBI Kabupaten Ende, Dr. Randus Haji Mansurdo menuturkan, sesuai aturan untuk hewan kurban yang akan disembeli, tentu akan melalui tahap pemeriksaan yang ketat oleh petugas kesehatan hewan yang ada di masing-masing kecamatan, baik sebelum dan sesudah disembeli. Saya sudah koordinasikan dengan titik-titik penyelenggara itu supaya hewan kurban yang mau dikorbankan untuk Idul Adha itu supaya melalui pemeriksaan dokter hewan yang sudah kami tempatkan di ibu kota kecamatan. Jadi jangan sampai ada hewan yang kena penyakit supaya kita hindari, begitu. Ditambahkan, hewan kurban yang terdata sementara di panitia saat ini untuk sapi sebanyak 12 ekor dan kambing sebanyak. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Atesare, Farid Numba mengatakan sangat prihatin dengan tempat pengisian bahan bakar minyak bagi nelayan di Kompleks Dinas Perikanan Kabupaten Ende di Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan. Menurut Farid, kejadian seperti ini semua orang tidak mengharapkan harus terjadi, tetapi karena alam membuat situasi seperti ini, kemudian yang paling parah terjadi bencana ketika musim tenggara karena tekanan arus gelombang dari selatan, kemudian pantulan dari Pulau Ende dan menjadi sasaran sepanjang pesisir pantai selatan, wilayah Kelurahan Rukun 5, Paupanda dan Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende. Lanjut, Farid mengharapkan agar para pihak terutama pemerintah untuk segera memikirkan karena SPBN sangat mendukung nelayan tradisional maupun pengecer di pinggir pantai untuk membantu para nelayan dan pemerintah harus segera mengambil langkah cepat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan SPBN bisa saja terbawa arus jika terjadi gelombang kembali. Kita beralih ke berita lainnya. Dalam upaya mendorong petani kakao untuk kembali bergairah menjadikan kakao sebagai komoditi utama, Bapelitbang Sika melakukan diseminasi kakao di 7 kecamatan di wilayah tersebut. Laporan disampaikan Rosa Dalima. Menggandeng Yayasan Karitas Maumere, Bapelitbang Kabupaten Sika menggelar kegiatan diseminasi kakao di Desa Nobo Nuapu, Kecamatan Mego, Selasa 5 Juli 2022 lalu. Kegiatan yang diinisiasi bidang penelitian dan pengembangan tersebut menghadirkan peserta, perwakilan kelompok tani sekecamatan Mego, BPP, dan para pendamping pertanian. Kabid Libang Bapelitbang Kabupaten Sika, Yanto Narabata, di kesempatan itu mengatakan, luas area perkebunan kakao sebagai salah satu dari 3 potensi unggulan di sektor perkebunan Kabupaten Sika semakin berkurang. Data tahun 2019 menunjukkan luas area kebun kakao 24 hektar lebih dan pada tahun 2021 berkurang menjadi 22 hektar dengan 34.500-an kakak yang masih bergelut sebagai petani kakao. Dalam proyek ini, kata Yanto Narabata, ada 7 kecamatan yang menjadi titik pelaksanaan program mereka dan merupakan daerah sentral penghasil kakao di Kabupaten Sika. Kegiatan diseminasi ini yang pertama bahwa kita melibatkan yayasan di bawah yayasan kakao dan jaringannya luas global, dan kegiatan diseminasi itu kita laksanakan di 7 kecamatan yang merupakan sentra kakao di Kabupaten Sika, ada di Kecamatan Ita, Bela, Keboploan, Bola, dan Waiko. Sekarang luas area kakao Kabupaten Sika 2.400 hektar. Lebih lanjut, Yanto kemukakan tujuan kegiatan ini juga menggerakkan petani untuk kembali melakukan fermentasi kakao guna menghasilkan biji kakao berkualitas sesuai kebutuhan pasar global, serta melindungi permainan harga dari para tengkulak sehingga harga kakao dapat terjaga dan pendapatan petani dapat meningkat. Selain itu, dari kegiatan diseminasi ini juga diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi para petani kakao guna dikaji lebih lanjut untuk dijadikan rekomendasi kebijakan. RRI Ende, Rosa Dalima melaporkan. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya pendengar, Anda dapat ikuti program Lintas Ende Pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende.